Anda masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Kami tentu masih akan menghadirkan sejumlah informasi untuk Anda pemirsa, termasuk informasi ini jelang KTT ASEAN ya yang berlangsung di Labuan Bajo. Sejumlah persiapan ini terus dilakukan dan bahkan Presiden Joko Widodo meninjau langsung media center untuk awak media. Hari ini ya, Kenana dan juga pemirsa, ini KTT ASEAN berlangsung sampai rencananya nanti sampai tanggal 11 Mei 2023. Ya, tapi lebih lengkapnya langsung saja kita tanyakan kepada rekan kita yang ada di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Silakan Jasmine. Ya, selamat siang Ken, Vena, dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa KTT ASEAN ini mulai digelar hari ini pada tanggal 9 Mei 2023 dan rencananya ini akan digelar selama 3 hari, yakni dari tanggal 9, 10, dan juga 11 Mei 2023 di tempat kami mengabarkan saat ini, yakni adalah di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Nah, bahkan tadi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pun juga sudah melakukan tinjauan ke media center dari KTT ASEAN 2023 yang berlokasi di Hotel Bintang Flores Labuan Bajo, di mana tadi Presiden ini mengunjungi media center pada sekitar pukul 1 waktu setempat. Dan tentunya hal ini dianggap penting, Ken, Vena, dan juga pemirsa, karena media center ini akan dijadikan venue dari konferensi pers pada tanggal 11 Mei 2023 besok untuk mengumumkan hasil dari KTT ASEAN 2023. Memang jika kita review sedikit, Ken, Vena, dan juga pemirsa, media center ini akan beroperasi dari tanggal 6 sampai 12 Mei 2023 dan berkapasitas sekitar 200 tempat duduk dan dapat menampung sekitar 200 awak media, baik itu dari dalam negeri dan juga dari mancanegara. Nah, membahas mengenai topik pembahasan di KTT ASEAN 2023 ini, memang sebelumnya Presiden Joko Widodo mengatakan ada 2 topik utama, yakni adalah yang pertama mengenai resolusi konflik Myanmar, di mana sebelumnya Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa konflik Myanmar ini merupakan konflik yang sangat rumit dan juga belum ada tanda-tanda berakhirnya kekerasan di Myanmar. Nah, sebagai ketua dari ASEAN tahun ini pun, Indonesia juga sudah melakukan berbagai upaya untuk menangani konflik di Myanmar. Salah satunya adalah dengan mengadakan AHA Center, yakni untuk memfasilitasi Joint Need Assessment ataupun pemeriksaan kebutuhan bersama khususnya di Myanmar. Selain konflik Myanmar, memang hal lainnya yang juga turut menjadi topik pembahasan di KTT ASEAN 2023 ini adalah mengenai TPPO ataupun tindak pidana perdagangan orang yang menurut Presiden Joko Widodo ini juga masih marak terjadi khususnya di negara-negara Asia Tenggara, khususnya dengan perkembangan dari IT ataupun teknologi informasi, ini semakin banyak modus-modus penipuan yang berakhir dengan terjadinya TPPO ataupun tindak pidana perdagangan orang. Nah, membahas mengenai pengamanan, Ken, Vena, dan juga pemirsa, tentunya menjelang acara puncak dari KTT ASEAN 2023 ini, pengamanan pun juga semakin diperketat begitu, di mana sebelumnya pihak TNI juga sudah mengerahkan sebanyak 162 alutsista untuk melakukan pengamanan secara VVIP dan juga mengerahkan sekitar 9.000 personilnya. Nah, dari polisi pun juga tidak kalah ketat, Vena, Ken, dan juga pemirsa, di mana polisian pun juga sudah mengerahkan sekitar 2.600 personilnya, baik itu dari Mabes Polri, lalu juga dari Polda NTT dan juga NTB. Nah, untuk jumlah delegasi yang mengikuti KTT ASEAN ini juga cukup banyak, ya, ini diestimasikan mencapai sekitar 700 delegasi, dan dengan awak media yang meliput ini juga diestimasikan sebanyak 400 awak media, baik itu dari dalam negeri dan juga mancanegara, yang sekali lagi begitu antusias untuk meliput berjalannya KTT ASEAN 2023 ini. Nah, pemirsa, memang selain tadi sudah meninjau langsung kondisi di media center yang berlokasi di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pun juga diagendakan akan melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara-negara ASEAN, diantaranya adalah Vietnam, Laos, Timor Leste, dan juga Malaysia. Dan sebelumnya memang Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi pun juga mengatakan bahwa terdapat 8 pemimpin negara ataupun leaders dari ASEAN yang akan menghadiri acara KTT ASEAN 2023 kali ini, yakni adalah Indonesia, Singapura, lalu ada Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, Laos, dan juga Kamboja. Memang ke-8
leaders ini pun juga sudah sepakat untuk tidak mengundang Myanmar pada level politik dan juga untuk pimpinan dari Thailand ataupun Perdana Menteri dari Thailand ini tidak dapat hadir pada KTT ASEAN 2023 kali ini karena memang sebentar lagi atau lebih tepatnya pada tanggal 14 Mei 2023 ini akan digelar pemilu di Thailand sehingga pihaknya pun mendelegasikan Deputi Perdana Menteri Thailand untuk menghadiri KTT ASEAN 2023 kali ini. Nah, yang menjadi unik, Ken, Vena dan juga pemirsa, memang pada KTT ASEAN kali ini pun juga menjadi pertama kalinya Timor Leste ini menghadiri KTT ASEAN, di mana memang saat ini status dari Timor Leste pun masih sebagai observer ataupun pengawas begitu, namun memang Perdana Menteri dari Timor Leste ini diperbolehkan untuk menghadiri KTT ASEAN kali ini, dan memang salah satu hal yang juga dibahas pada KTT ASEAN ini adalah membahas mengenai kemungkinan dari keanggotaan tetap Timor Leste pada ASEAN, dan tentunya hal ini pun juga menjadi salah satu prioritas yang akan didorong Indonesia untuk menjadi salah satu topik pembahasan pada KTT ASEAN 2023 kali ini. Nah, Ken, Vena dan juga pemirsa, kita akan terus memantau berjalannya KTT ASEAN 2023 yang mana pada hari ini memang pertemuan yang akan dilangsungkan ini masih dalam level Menteri Luar Negeri, sementara untuk puncak dari KTT ataupun konferensi tingkat tinggi ASEAN ini baru akan digelar pada tanggal 10 dan 11 Mei 2023 besok, dan kita akan terus memantau apa saja hasil dari KTT ASEAN 2023 kali ini. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio, Ken dan juga Vena. Jasmine, tadi Anda mengatakan akan ada 700 delegasi yang hadir. Berdasarkan pantauan Anda sampai dengan saat ini, delegasi mana saja yang sudah tiba ataupun pimpinan negara ASEAN mana saja yang sudah tiba di Labuan Bajo? Ya, Ken, Vena dan juga pemirsa, memang tadi pun kami sudah memantau bahwa sejumlah kepala negara dari negara-negara ASEAN ini juga sudah hadir, bahkan memang kehadiran dari leaders ataupun pimpinan negara-negara ASEAN tersebut juga ditayangkan secara live di YouTube dari Sekretariat Negara, dan tadi yang terakhir hadir dan juga sampai di lokasi ini adalah kepala negara dari Timor Leste. Kami masih belum mengetahui kepala negara mana saja yang sudah hadir dan belum hadir pada hari ini, dan kami akan terus mengonfirmasi hal tersebut karena memang untuk welcoming dinner ataupun makan malam bersama dari para pimpinan negara ASEAN ini baru akan digelar besok, sehingga mungkin saja akan ada sejumlah leaders ataupun pimpinan negara ASEAN baru akan tiba besok. Ken. Baik, agenda luar biasa, tentu kita tunggu setiap hari update-nya seperti apa dari gelaran KTT ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Jasmine Rahmadi, selamat kembali bertugas.